Halo halo, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan, tentu saja ini tetap waspada karena, situasi ini Bung Rocky ya, sekarang kita memasuki situasi yang sangat berbahaya. Ini, eee, ekspresi publik itu yang kita bisa lihat dari, netizen itu mulai mempersoalkan, ini bukan lagi hanya masalah politik, tapi sudah mulai personal keluarga Jokowi. Ini terutama gaya hidup anak dan menantunya, ya ini Kaisang dan Erina Gudono yang, saat ini tengah berada di Amerika dan tiap hari posting, gaya hidup hedon mereka. Benar sekali, ada sesuatu yang berbahaya dalam politik kita dalam satu minggu ini yang merupakan eskalasi dari kebencian publik terhadap perilaku keluarga istana. Saya mengucapkan itu secara terus terang karena mulai beredar semacam sebut aja upaya untuk mengolok-olok dan bahkan sinisme terhadap gaya hidup istana, terutama video yang lagi viral, bagaimana anak Pak Presiden Kaisang itu ada di Amerika dan setelah dihitung dia menyewa, entah dia punya sendiri atau apalagi kalau dia punya sendiri, dia menyewa Gulfstream seri terbaru pasti yang biaya sewanya itu setelah dihitung itu mendekati 9 miliar dan diterbangkan langsung dari Halim Perdana ke Philadelphia justru ketika ada krisis politik di Indonesia itu. Ini sinyal yang sangat berbahaya karena mulai dilihat bahwa gaya hidup yang super jet kelas ini atau sebut aja semacam pameran dari hedonisme itu, walaupun mungkin itu adalah kekayaan pribadi, tetapi ada semacam batas kewajaran pada masyarakat kita untuk menilai apakah seseorang memamerkan itu hanya karena dia kelebihan kekayaan atau memang ada semacam gejala hedonisme yang ingin dia banggakan. Dan ini yang saya sebut sebagai gejala awal orang mulai melihat potensi pertentangan kelas di dalam politik Indonesia. Jadi mungkin sekali kemampuan kita untuk mendeteksi wilayah yang sublim ini justru dibaca lebih cepat oleh anak-anak muda yang bermain di sosial media. Mereka yang mulai menghitung tuh ongkos kekayaan, ongkos hidup dari kalangan istana dan terutama keluarga Pak Jokowi. Kemarahan publik yang diekspresikan netizen itu, karena melihat situasi sekarang ini saya kira yang sangat kontras ya, ke antara gaya hedon anak-anak Raja Jawa. Ini saya meminjam istilahnya dari Bahlil ya, yang ini maksudnya Pak Jokowi itu, ini kan sangat kontras dengan kondisi kehidupan rakyat yang makin sulit. Kita kemarin juga menyaksikan momen haru bagaimana ada seorang bapak pengemudi ojol yang meninggal dunia karena dia sudah tidak makan sehari-hari, sementara dia baru antri membelikan makanan untuk konsumennya gitu. Politik itu adalah kontras, politik adalah distingsi antara yang baik dan buruk, antara yang mewah dan yang sederhana. Kan itu yang disebut sebagai batas antara politik yang sifatnya mulia dan politik yang sifatnya rongsokan itu. Jadi sebetulnya kita mulai paham bagaimana rakyat merumuskan keadaan kita dan keadaan politik hari ini yang dikomandai oleh seorang Raja Jawa. Karena itu sinyal-sinyal yang terpencar-pencar sebetulnya makin bisa diutuhkan oleh perspektif dari anak-anak muda ini yang melihat Jokowi digambarkan sebagai Raja Jawa dan pengertian tentang Raja Jawa kemudian dialihkan menjadi kelaliman. Nanti kita tahu bahwa Sultan Hamengkubuwono IX itu justru pengabdi rakyat dan Sultan Hamengkubuwono X juga adalah orang yang sangat dekat dengan rakyat, bahkan sifat-sifat patriarkinya tidak ada jejaknya karena istrinya Ibu Ratu Hemas itu berupaya untuk mengaktifkan gerakan-gerakan perempuan di Jawa itu. Demikian juga suksesi di dalam Kesultanan Jogja itu pasti akan tiba pada putri-putri dia yang adalah perempuan. Jadi sifat-sifat otokratik, otoriter, sifat-sifat patriarki sudah hilang di dalam tradisi Kesultanan Jawa atau Kerajaan Jawa. Justru diingatkan oleh saudara Bahlil bahwa itu adalah Raja Jawa, Jokowi Raja Jawa. Lalu memang terlihat bahwa memang Jokowi adalah versi Raja Jawa yang bengis kan. Itu yang kemudian diucapkan dalam bentuk narasi oleh
anak muda ini. Bahkan tadi di DPR tuh anak ITB itu mengusung karton yang dalam bentuk poster penggal kepala Raja Jawa. Jadi sudah tiba pada satu kemarahan yang sifatnya bukan personal sebetulnya, tapi kemuakan terhadap perangai kedinastian. Itu yang mau saya katakan. Jadi bayangkan ada kontras antara anak Pak Jokowi yang satu yang sedang bermewah-mewahan di Amerika, dan anak-anak muda lain yang justru lagi digebukin oleh polisi di depan KPU, di depan DPR, ada yang giginya tanggal, ada yang tangannya patah. Jadi kita lihat bagaimana kontras moral itu akhirnya diperlihatkan di dalam politik Jakarta hari-hari. Itu yang saya mau ucapkan sekali lagi, ada sesuatu yang sedang bergerak di dalam politik kita, yaitu politik kebencian, dan itu yang mungkin memang harus diucapkan. Tetapi yang berbahaya kalau politik kebencian itu muncul di dalam bentuk rasisme, itu yang mesti kita cegah. Ini kendati DPR menyatakan tidak akan melakukan pengesahan RUU Pilkada, tapi ini kelihatan publik masih sangat curiga dengan KPU DPR ini, karena mereka ini kelihatannya akan tetap membuat peraturan KPU yang meloloskan Kaisang. Jadi gerakan berikutnya nanti, tentu ini gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil dan gerakan kaum akademisi masih akan berlanjut. Karena mulai terbaca bahwa ada upaya KPU untuk mulai cari akal supaya pesan-pesan Presiden Jokowi itu tetap dia jalankan. Ada upaya juga dari beberapa partai untuk diam-diam mungkin akan berkoordinasi untuk meloloskan kembali undang-undang yang memuliakan hedonisme dari dinasti Jokowi, yang memungkinkan Presiden Jokowi diservis lagi sebagai raja yang lalim. Jadi potensi kita untuk bertengkar di dunia maya itu masih terbuka tuh, dan pertengkaran di dunia maya selalu akan mengambil risiko untuk tiba di dunia nyata kan. Jadi kita masih melihat 2-3 hari ke depan masih akan ada atau bahkan eskalasi, karena kebencian itu muncul bukan lagi secara politis tapi secara personal tuh. Karena tadi itu pameran kekayaan di satu pihak, sementara di pihak lain ada orang yang menuntut hak, anak-anak muda lain menuntut hak, tapi kemudian sekarang masih ditahan oleh polisi itu. Dan bahkan saya tadi ngobrol dengan YLBHI bahwa ada demonstran yang ditangkap polisi lalu diperas oleh polisi supaya bayar 3 juta kalau mau dibebaskan. Jadi semua hal yang buruk di dalam sistem politik kita itu akhirnya mulai terbaca satu-satu, dan itu artinya persiapan masyarakat sipil untuk mendorong terus perubahan politik sudah di ujung, sudah di awal, dan yang sudah diawali kemarin itu pasti tidak akan dihentikan sampai akhirnya orang berpikir cara satu-satunya menyelesaikan problem krisis politik Indonesia adalah melengsarkan Pak Jokowi. Dan itu masuk akal sebetulnya, karena kompilasi dan akumulasi kemarahan itu tidak mungkin lagi dihentikan, karena istana sendiri atau Pak Jokowi keluarganya tidak pernah peka dengan keadaan. Jadi bukti-bukti itu yang saya sengaja memilih topik ini untuk diterangkan, karena bagian ini untuk diterangkan kendati Hersu ingin saya menerangkan soal-soal persembunyian politik malam ini yang mungkin diam-diam akan meloloskan kembali permintaan Jokowi untuk membatalkan atau mencari cara agar supaya keputusan MK itu tidak efektif bagi Kaisang. Tetapi kalau kita balik pada keadaan masyarakat kita adalah masyarakat yang sebetulnya antropologinya adalah dendam itu. Dan kita tahu bahwa dendam itu bisa tiba-tiba meledak karena terlalu lama diperam di dalam hati nurani. Sepakat Bung Rocky. Soal pengunjuk rasa yang ditangkap dan perlakuan aparat di lapangan yang masih menampakkan wajah yang bengis itu ternyata belum berubah. Apa yang terjadi dengan Jokowi yang tadinya coba dicitrakan seorang pria lugu, sederhana, ternyata gaya hidupnya jauh lebih hedon, bahkan dibandingkan dengan keluarga presiden terdahulu. Kalau saya bikin kontras, tentu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga datang dari keluarga yang elitik gitu, yang ya tahu tentang tata cara peradaban, tetapi tidak memamerkan hal seblantan, sehedonis dari keluarga Pak Jokowi. Apalagi Pak Prabowo datang dari keluarga elit, tapi tetap dimungkinkan untuk tidak memamerkan keelitannya itu, dan lebih cenderung sebetulnya, apalagi keluarga Pak Soeharto, kan kita tidak pernah melihat pameran dari anak-anak Presiden Soeharto itu bahwa di dalamnya ada problem dengan cara memerintah, dengan korupsi, tetapi pameran kemewahan itu
tidak segila hari ini itu. Dan bahkan dipamerkan di sosial media, di Instagram, lalu disebarluaskan, diviralkan oleh teman-teman saya mereka dalam bentuk kritik sinisme itu. Jadi saya menangkap betul bahwa anak muda hari ini mengerti bahwa politik hari ini adalah bagian busuk dari sejarah politik kita, dan kebusukan itu akhirnya mesti ditempelkan pada keluarga Pak Jokowi. Jadi terlihat betul bagaimana arah politik kita akhirnya tumbuh dalam bentuk kebencian. Itu hal yang tidak kita harapkan. Kita hanya menginginkan ada duel argumen antara istana dan masyarakat sipil, antara DPR dan guru-guru besar, antara komponen-komponen punakawan di sekitar Jokowi, juru bicara istana segala macam itu, dengan talk shower di media-media massa itu. Tapi itu akhirnya menjadi bagian yang tidak penting lagi, karena orang melihat bagian yang paling sublim dari kekuasaan itu pameran kemewahan itu, yang sering disebut the festival of torture dalam bentuk lain, karena kita ditorture oleh kemewahan pada akhirnya kan. Politik seolah-olah dihinakan dengan pameran-pameran kemewahan itu. Jadi sekali lagi kemampuan evaluatif kita sebagai masyarakat timur apalagi yang menginginkan ada semacam kesopan santunan, semacam decency di dalam politik itu diabaikan, dan kepongahan itu akhirnya yang ditangkap bahwa keadaan rakyat amburadul, tapi kepongahan justru dipamerkan oleh keluarga Pak Jokowi itu. Mari kita sedikit kontemplasi ya, Bung Rocky, tentang pamer gaya hidup atau sering disebut hedon dari keluarga Jokowi ini. Ini kan tentu ini dampaknya secara politis akan menjadi berlipat ganda ya, karena tidak hanya hedon, tapi ini keluarga ini juga culas dalam mengobrak-abrik konstitusi. Tentu saya mau terangkan ini dari sudut pandang philosophical ideas on hedonism, juga dari sudut psikologi kemewahan yang bukan sekarang saja, tapi dalam 1 tahun ini kita lihat bagaimana apa istilahnya flexing apa itu yang pamer-pamer dan dibaca secara sakit hati oleh mereka yang tidak mampu untuk menikmati sedikit kemewahan itu. Kan kita tahu bahwa disparitas kita itu dihitung berdasarkan Gini rasio yang makin memburuk. Artinya kesenjangan sosial tinggi sekali, dan kita ngerti bahwa kesenjangan sosial ini bisa juga tumbuh atau dirumuskan sebagai kesenjangan etnisitas itu. Ada etnis yang mewah, ada etnis yang terpuruk. Tetapi dalam soal sekarang ini, satu-satunya keterangan adalah pameran kemewahan dari istana tuh. Dan itu artinya kepekaan keluarga ini terhadap penderitaan rakyat itu betul-betul negatif, atau tidak ada semacam filter untuk mencegah pameran kemewahan itu. Jadi bocor kemana-mana gaya hidup keluarga istana, tentu juga akan dihitung berapa banyak sebetulnya mobil mewah yang disimpan oleh istana tapi dititipkan pada komunitasnya, berapa banyak sepatu-sepatu mewah yang atau tas-tas branded yang dikoleksi oleh ibu negara. Kan semua ini akhirnya jadi kalkulasi publik tuh. Hal yang ingin kita hindarkan, tetapi justru istana memamerkan itu. Dan pada saat yang sama kita masuk dalam krisis politik. Jadi akan bercampur nanti perangai-perangai politik di lapangan, atau sebetulnya tema-tema yang akan jadi bahan pertengkaran putih. Yang pertama tentu adalah masih dalam soal bagaimana carut-marut politik itu disebabkan oleh arogansi DPR yang hendak membatalkan dalil dari Mahkamah Konstitusi. Juga mulai terjadi semacam pembangkangan dari partai-partai kecil yang menganggap bahwa setelah dimungkinkan untuk transaksi, maka harga dari partai-partai kecil justru naik itu. Dan itu sebetulnya juga arogansi dari partai-partai kecil yang tiba-tiba ke pasarnya terbuka. Jadi tetap ada batas yang kita sebut sebagai threshold dari kebudayaan yang sangat mungkin diterobos oleh fakta-fakta pameran kekuasaan dan pameran kekayaan dari pihak istana. Kalau dulu mungkin orang beberapa hari lalu cuma sekedar pameran ambisi Presiden Jokowi, sekarang pameran kemewahan, dan itu sangat menghina rasa keadilan masyarakat kita. Kalau kita lihat tanda-tandanya sekarang ini, persoalannya sudah bergeser, tidak lagi hanya masalah politik ansih, tapi sudah menjadi kebencian personal. Tentu sebagai orang yang belajar tentang krisis politik, belajar tentang psikologi sosial, kita ingin cegah jangan sampai konflik politik itu
justru tumbuh di dalam kebencian personal, tumbuh dalam kebencian ethnicity, tumbuh dalam kebencian-kebencian primordial tuh, agama, ethnicity, ras, segala macam itu. Kita ingin hindari itu. Kita ingin supaya pertengkaran politik hanya berbasis pada argumentasi rasional, yaitu tentang kebijakan, tentang kesulitan ekonomi. Kan itu yang memungkinkan kita perbaiki negeri ini. Tetapi kita nggak mungkin lagi cegah karena udah terjadi semacam blok di dalam kepala anak-anak muda terutama yang melihat bahwa politik menjadi jorok justru karena bukan sekedar gagal membaca arah konstitusi, tapi diperburuk oleh perilaku individual, perilaku sebetulnya motif-motif material yang justru dipamerkan. Jadi istilah kuncinya adalah kenapa mesti memamerkan kekayaan, memamerkan kemewahan justru di tengah-tengah kesulitan ekonomi dan politik yang real time kita hadapi setiap hari, setiap saat, setiap detik. Kenapa mesti berupaya untuk sebetulnya menghindar dari politik Jakarta, sementara di polsek-polsek di Jakarta masih banyak anak-anak muda yang ditahan yang justru memperjuangkan keadilan. Jadi itu yang saya sebut sebagai kontras etik ini, kontras etis ini akan berakibat pada perbenturan politik yang makin dalam tuh. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi seringkali yang kita sebut tidak terjadi justru itu yang sedang berlangsung di bawah sadar kita. Salam akal sehat, salam 0%. Salam 0%.